semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Segoro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa video terupdate dari Aditya Segoro channel. Dan kali ini kita kembali lagi di konten Ramal X Square. Di konten Ramal X Square kali ini saya akan kembali menjawab salah satu request yang sudah saya pilih untuk saya jadikan konten di hari ini. Jadi sebelum kita masuk di Ramal X Square pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Segoro channel. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang dan bisa ditonton oleh banyak kalangan. Dan hari ini saya akan menjawab request yang sudah masuk dan sudah saya pilih. Ini adalah tentang seorang public figure, nggak seorang sih, ada dua orang public figure yang cukup banyak penggemarnya dan juga saat ini sedang digadang-gadang memiliki hubungan yang bisa dibilang seperti banyak orang yang mengharapkan mereka itu bisa memiliki hubungan yang cukup serius atau lebih serius lagi. Dan di video kali ini saya akan meramalkan atau memprediksi bagaimana hubungan dari Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Ya, jadi di video kali ini saya akan singkat saja antara Azov dan Heiko. Seperti apa sih kira-kira perjalanan mereka ya, karena mereka kan dipersatukan oleh pekerjaan atau sinetron, kemudian juga chemistry-nya juga cukup bagus sehingga membuat penonton-penonton yang ada di Indonesia ini melihatnya itu banyak yang terbawa, kemudian juga berharapnya mereka itu benar-benar jadian. Nanti kita akan coba membaca melalui media kartu tarot. Jadi sebelum kita mulai, saya akan mengajaknya terlebih dahulu, dan sembari mengajak saya juga akan mengingatkan untuk teman-teman yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga alasannya kenapa artis ini ingin diramal oleh saya, dan ingin diramal tentang apanya, tentang karirnya, keuangan, kesehatan, dan juga apabila kalian ingin konsultasi tentang permasalahan kalian baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, dan lain sebagainya, bisa langsung hubungi saya di Instagram saya lalu DM di @aditx_square. Jangan lupa ini jasa berbayar, jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku dan harus ditaati. Oke, sudah cukup. Hari ini saya akan mengambil 3 lembar kartu. Jadi kita akan coba membaca bagaimana hubungan antara Azov dan Heiko. Apakah mereka benar-benar memiliki hubungan spesial? Kita lihat saja. Kartu yang pertama, ya, ini dia kartu yang pertama. Oke, di kartu yang pertama ini saya melihat cukup banyak orang yang mengharapkan mereka itu bisa memiliki hubungan yang lebih serius dan juga bisa lebih terang-terangan lagi apabila mereka memang memiliki hubungan yang khusus. Tapi di sini saya belum melihat adanya hubungan yang terlihat sangat khusus atau terlihat sangat intim. Di kartu ini belum terlihat, tapi nanti kita akan coba lihat lagi di kartu yang kedua dan ketiga. Tapi di sini cukup banyak orang dan beberapa juga orang-orang terdekatnya sudah seperti mendorong mereka agar bisa memiliki hubungan yang lebih serius dan lebih intim lagi. Mungkin ya itu dari pihak-pihak keluarga, mungkin juga ada dari saudara, atau mungkin juga dari teman-teman di dekat mereka, rekan-rekan kerja mereka, seperti ada yang memberikan solusi atau mungkin bisa memberikan saran supaya mereka itu bisa, kamu tuh sama dia gimana sih, kalau misalkan kalian jadian kayaknya cocok deh. Nah, mungkin ada yang seperti itu, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini juga saya melihat cukup banyak respon-respon positif yang diterima oleh mereka berdua. Jadi apabila mereka benar-benar memiliki hubungan ya, entah di kemudian hari atau bagaimana, kemudian juga hubungan yang tentunya tidak hanya sebatas
hanya sebatas seperti ini, tapi juga ingin supaya mereka itu bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan kita akan coba ambil kartu yang kedua. Oke, ini dia kartu yang kedua, King of Cups. Oke, di sini terlihat ada seseorang yang sedang duduk di singgasana dengan memegang piala, kemudian juga ini seperti memegang tongkat kecil ya di sini. Dan di sini saya melambangkan bahwa sosok Azov sendiri sebenarnya sudah cukup matang, sudah cukup menjadi seseorang yang cukup diperhitungkan apabila memang memiliki perasaan yang serius kepada seorang Haiko. Jadi misalkan mereka memang memiliki komitmen untuk bersama, itu sudah tidak bisa disangsikan lagi, atau bisa dibilang ya memang sudah sewajarnya, karena banyak hal yang membuat mereka itu terlihat sangat cocok, kemudian sangat mesra. Entah itu dari acting mereka, entah itu dari kebersamaan mereka saat ini, itu semua menggambarkan bahwa mereka itu memiliki chemistry yang sangat bagus. Kemudian juga hubungan satu sama lain itu juga terlihat sangat bagus dan juga terlihat positif. Kemudian juga sosok seorang Azov sendiri adalah terlihat bahwa dia memiliki karisma yang cukup besar, karisma yang cukup positif. Jadi tidak diragukan juga apabila dia bisa mendapatkan seorang Haiko. Dan juga sosok Haiko sendiri juga terlihat cukup nyaman berada di samping dari Azov, meskipun ya saat ini belum ada kejelasan tentang hubungan mereka, tapi setidaknya saat ini kita bisa melihat sejauh mana kedekatan mereka, meskipun ya kita hanya bisa menerka-nerka, tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan dari kedekatan mereka berdua. Dan selanjutnya kita akan ambil kartu yang ketiga. Ya, ini dia kartu yang ketiga. Oke, lagi-lagi sosok yang sedang duduk di singgasana, tapi ini agak berbeda dari kartu yang kedua tadi. Di sini saya melihat bahwa untuk saat ini sepertinya memang mereka berdua sedang menikmati saat-saat kebersamaan mereka saat ini. Jadi mereka tidak perlu menunjukkan status mereka saat ini. Entah itu mereka sudah memiliki komitmen bersama atau hanya sebatas partner kerja, tapi di sini mereka itu sama-sama memiliki visi dan misi yang sama untuk saat ini ya. Untuk saat ini memiliki visi dan misi yang sama, kemudian juga terlihat mereka juga memiliki komitmen yang sama. Saya lihat seperti itu. Jadi cukup bagus apabila kita menarik kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah keluar tadi. Yang pertama tadi kita akan lihat ini dari orang-orang terdekat atau orang di sekitar mereka, mengharapkan mereka itu memiliki hubungan yang serius. Kemudian yang kedua, di sini terlihat bahwa sosok Azov sendiri juga orang yang memiliki karisma yang bagus, kemudian juga memiliki sisi positif, dimana dia sebagai lawan mainnya dari Haiko, dia itu memberikan rasa nyaman, kemudian memberikan juga perasaan yang mungkin berbeda dengan orang lain, karena apabila mereka bisa bekerjasama dengan baik, pastinya cara mereka berkomunikasi itu juga nyambung, kemudian juga asik satu sama lain. Dan di kartu yang ketiga adalah Justice. Jadi seperti menandakan bahwa mereka itu sama-sama memiliki komitmen yang mungkin saat ini tidak bisa dilihat oleh banyak orang karena tidak ada kejelasan, atau bisa dibilang tidak ada hal yang harus diperlihatkan terlebih dahulu, seperti agak samar-samar ini sekarang ini. Dan juga sepertinya mereka sendiri yang ingin mengetahui tentang hubungan mereka saat ini atau kedekatan mereka saat ini, entah itu hanya sebagai partner kerja
entah itu sebagai mungkin sudah memiliki hubungan yang cukup serius, bisa juga, atau hanya sebagai bisa dibilang seperti kalau misalkan anak muda zaman sekarang, wah sebagai kakak adik gitu ya, itu bisa juga. Karena saya melihat di sini mereka itu sama-sama saling nyaman ya. Di kartu ini dari segi internal dan juga dari eksternal, mereka itu terlihat sama-sama nyaman. Mereka berdua terlihat nyaman, kemudian juga orang-orang di sekitar mereka juga mendukung dengan kebersamaan mereka. Bahkan fans mereka juga, ini kebanyakan ya fans-fans di Indonesia, apabila ada suatu chemistry yang cukup kuat atau bisa dibilang ada lawan main ya, duet penyanyi atau mungkin di sinetron, kemudian juga terlihat mereka itu memiliki chemistry yang bagus, itu pasti mereka ingin ya menjodohkan antara si A dengan si B. Contoh seperti Azov dan Haiko saat ini, mereka terlihat mesra di sinetron, jadi tidak ada salahnya kemudian para netizen menjodohkan mereka. Jadi bisa dibilang apabila mereka berdua menjalin hubungan itu cukup bagus, respon positif dari orang-orang terdekatnya dan juga bahkan dari netizen juga cukup banyak yang mengharapkan mereka itu bisa bersama. Jadi di ketiga kartu ini tadi menandakan bahwa sebenarnya hubungan mereka cukup bagus, hubungan secara pribadi ya antara Haiko dan juga Azov ini terlihatnya mereka memiliki hubungan positif. Kemudian juga terlihat bahwa kedekatan mereka itu seperti ada kedekatan yang tidak lazim gitu ya, seperti ada yang samar-samar terlihat, entah itu apa bagaimana, entah itu apa dan sejauh mana ya kita tunggu saja, karena hanya waktu yang bisa menjawab dan mereka sendiri yang bisa menjawabnya. Dan kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua. Apabila mereka dipersatukan ya semoga saja, dan apabila mereka tidak dipersatukan ya kita juga harus menerima, mungkin itu adalah yang terbaik untuk mereka. Tapi ya itu tadi, kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua. Dan itu tadi ramalan Explore berkesempatan hari ini sudah saya jawab request yang sudah masuk, semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman yang sudah request. Buat yang belum saya jawab mohon maaf dan harap bersabar, karena saya mencari request yang kira-kira cukup menarik, terbanyak dan tercepat. Dan ingat, ini hanya sebatas ramalan, hanya sebatas prediksi, bukan maksud mendahului kehendak Tuhan Yang Maha Esa, tidak, karena kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan juga berdoa. Apabila ada salah kata, ada salah ucap dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah letaknya hilaf dan salah. Akhir kata, saya Aditya Sugoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa besok malam Jumat atau hari Jumatnya kadang saya akan mengupload tentang horor maniak. Jadi buat teman-teman yang suka hal-hal yang berbau horor, jangan lupa untuk saksikan setiap malam Jumat atau di hari Jumatnya. Pokoknya tunggu saja, jangan sampai ketinggalan. Jadi buat biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Sugoro Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang dan ditonton oleh banyak kalangan. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.